Bayangkan begini, kalau kiamat itu film, kita selalu membayangkannya datang lewat tombol merah, rudal nuklir, AI yang memberontak, atau mesin canggih buatan manusia. Tapi bagaimana kalau akhir dunia bukan karena mesin, melainkan karena manusia itu sendiri? Bukan karena teknologi terlalu pintar, tapi karena jumlahnya terlalu banyak. Seperti semut, satu tidak berbahaya, tapi miliaran bisa menghabiskan apapun. Inilah Yajud dan Majud. Bukan peradaban super canggih, tapi luapan yang ketika dilepaskan, bumi hanya bisa menyaksikan, bukan melawan. Mengapa Gog and Magog atau Yajud dan Majud tidak membutuhkan teknologi untuk menghancurkan bumi? Umat manusia membayangkan kiamat melalui mesin, nuklir, AI, drone, satelit, senjata pintar, dan juga mematikan. Namun, Yajud dan Majud atau Gog and Magog, bacanya juga Juj and Majuj, bukanlah peradaban teknologi. Mereka adalah peristiwa biologis. Al-Quran tidak menggambarkan mereka sebagai para penemu. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai letusan. Kehancuran mereka bukan digerakkan oleh inovasi, tetapi oleh pelepasan. Hingga apabila Yajud Majud dibukakan temboknya dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dari surat Al-Anbiya ayat 96. Ini bukan doktrin perang, ini adalah luapan kosmik. Jumlah mereka lah senjatanya, populasi sebagai alat pemusnahan. Nabi Muhammad SAW tidak menekankan strategi mereka. Beliau menekankan rasio mereka. Dari setiap 1.000 orang, 999 berasal dari Gog and Magog, menurut Sahih Bukhari dan juga Muslim. Berhentilah sejenak. Ini adalah dominasi demografis. Ini adalah cekikan ekologis. Tidak ada rantai pasok yang selamat, tidak ada sistem air yang bertahan, tidak ada kota yang selamat dari kejenuhan biologis ini. Mereka tidak menaklukkan wilayah, mereka menghabiskan realitas seperti banjir yang tidak pernah surut. Ya, mereka juga memiliki senjata, busur dan panah, alat primitif. Hadis Sahih mengatakan bahwa Yajud dan Majud menggunakan busur dan panah. Mereka akan memanahkan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu anak panah itu kembali kepada mereka dalam keadaan berlumuran darah, menurut Sahih Muslim. Namun paham teror di sini bukan tank, bukan misil, bukan mesin modern. Senjata primitif digenggam oleh miliaran tangan. Busur di satu tangan tidak berbahaya. Busur di 1 miliar tangan adalah kepunahan. Alat mereka kuno, efeknya mutlak. Biologi mereka lah yang menjadi bencana sebenarnya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, namun tanpa kendali. Hadis menunjukkan nafsu makan gak terbatas. Tidak ada naluri keberlanjutan. Tidak ada pengendalian dalam nafs. Mereka akan melewati danau Tsabariyah dan meminumnya hingga kering. HR Muslim. Ini berarti biologi konsumsi berlebihan, kode bertahan hidup yang agresif, tidak ada konsep keseimbangan. Ilmu modern akan menyebut mereka spesies invasif yang tak terkendali, populasi tanpa rem alami. Tubuh mereka dioptimalkan untuk peristiwa keruntuhan. Mengapa senjata tidak mendefinisikan mereka? Karena bahkan tanpa persenjataan modern, mereka tetap tidak dapat dikalahkan. Meski hanya dengan busur dan panah kayu, dan juga kehadiran mereka ini luar biasa besar. Tidak ada pasukan yang mengalahkan mereka. Tidak ada senjata tandingan yang berhasil. Mereka dominan tanpa bahan peledak. Mereka tidak diakhiri oleh kekuatan. Mereka hanya diakhiri oleh Allah Azza wa Jalla.
Pelepasan mereka bukan militer, melainkan kosmik. Kiamat berbasis izin ilahi. Mereka tidak lolos karena kecerdikan. Mereka tidak menghancurkan penghalang dengan kekuatan. Penghalang hanya runtuh dengan izin Allah, dan hanya pada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Al-Kahfi ayat 98. Kebebasan mereka ditentukan secara ilahi. Artinya, penghalang itu tidak pernah lemah. Mereka tidak pernah cukup cerdas. Pelepasan mereka adalah peristiwa, bukan pencapaian. Seperti membuka ruang tekanan tertutup atau portal alami yang tersegel. Busur dan panah membuktikan peristiwa ini terjadi setelah Malhama Armageddon atau Malhama Kubra, bukan sekarang. Hadis tentang busur dan panah bukan detail primitif, itu adalah kode waktu kenabian. Jika Yajud dan Majud muncul dengan busur dan panah, itu berarti sesuatu yang mengerikan telah terjadi sebelumnya. Umat manusia telah menghabiskan senjata modernnya. Malhamah al-Kubra, perang besar, digambarkan sebagai konflik yang menguras dunia hingga baja, api, misil, dan tentara habis semua. Di akhir Malhamah, amunisi habis, infrastruktur militer hancur, peradaban runtuh, yang tersisa hanyalah sisa-sisa manusia. Ini menjelaskan segalanya. Mengapa manusia tidak dapat melawan mereka? Mengapa tidak ada senjata canggih disebutkan? Mengapa panah kembali relevan? Bukan karena mereka kuat, tetapi karena kita telah kosong atau kehabisan sumber senjata. Hadis ini menghancurkan klaim palsu bahwa Gog and Magog adalah Yahudi, Khazar, atau bangsa modern manapun. Jika mereka sudah ada sekarang, di mana kehancuran global itu? Di mana Malhamah ini? Di mana kematian Dajjal? Ini sama sekali belum terjadi. Ya'jud dan Ma'jud adalah pasca Dajjal, pasca Malhamah, pasca peradaban. Mereka tidak memasuki dunia yang masih kuat. Mereka memasuki bumi yang sudah terluka, tidak bersenjata, dan dalam keadaan lelah. Dan itulah sebabnya busur dan panah sudah cukup. Kesimpulannya, penghinaan terakhir bagi kesombongan manusia setelah menghabiskan bumi, setelah menelan umat manusia, setelah menciptakan kekacauan dan kehancuran. Mereka tidak mati oleh pedang, bukan oleh panah, bukan oleh teknologi. Hadis mengatakan Allah akan mengirimkan ulat ke leher-leher mereka, lalu mereka semua mati sekaligus. Hadis riwayat Muslim. Kawanan terbesar mati oleh makhluk terkecil, pelajaran pun sempurna. Senjata tidak mengakhiri mereka. Teknologi tidak menyelamatkan kita. Hanya Allah yang mengendalikan pelepasan dan penghapusan. Dan disinilah tamparannya. Setelah manusia membanggakan senjata, membanggakan teknologi, membanggakan kecerdikan, Yajud dan Majud tidak mati oleh misil, tidak oleh bom, bahkan tidak oleh perang. Mereka mati oleh makhluk paling kecil. Seakan Allah berkata, "Kau sombong dengan kekuatanmu, aku cukup kirim sesuatu yang tak kau anggap." Jadi ingat, akhir dunia bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang Allah izinkan bertahan. Dan saat izin itu dicabut, bahkan busur dan panah pun sudah cukup untuk mengakhiri peradaban.